Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 3. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 3. Kekuatan negara. Itu pikiran yang menghitung baik atau buruk, itu membuat celaka atau bahagia, kaya atau miskin. Edmund Spencer. Pernahkah Anda mengalami pengalaman berguling, perasaan bahwa Anda tidak bisa melakukan kesalahan? Saat ketika semuanya tampak berjalan dengan baik. Mungkin itu adalah pertandingan tenis ketika setiap pukulan tepat sasaran atau pertemuan bisnis di mana Anda memiliki semua jawaban. Mungkin itu adalah saat ketika Anda membuat diri Anda kagum dengan melakukan sesuatu yang heroik atau dramatis yang tidak pernah Anda duga bisa Anda lakukan. Anda mungkin juga mengalami hal yang sebaliknya, hari ketika tidak ada yang berjalan dengan baik. Anda mungkin dapat mengingat saat-saat Anda mengacaukan hal-hal yang biasanya Anda lakukan dengan mudah, ketika setiap langkah salah, setiap pintu terkunci, semua yang Anda coba ternyata salah. Apa bedanya? Anda orang yang sama. Anda harus memiliki sumber daya yang sama yang Anda inginkan. Jadi mengapa Anda menghasilkan hasil yang buruk di satu waktu dan hasil yang luar biasa di waktu berikutnya? Mengapa bahkan atlet terbaik memiliki hari-hari ketika mereka melakukan segalanya benar dan ikuti mereka dengan hari-hari ketika mereka tidak dapat membeli keranjang atau pukulan dasar? Perbedaannya adalah keadaan neurofisiologis yang Anda alami. Ada keadaan yang memungkinkan, kepercayaan diri, cinta, kekuatan batin, kegembiraan, ekstasi, kepercayaan, yang memanfaatkan sumber kekuatan pribadi yang besar. Ada keadaan yang melumpuhkan, kebingungan, depresi, ketakutan, kecemasan, kesedihan, frustrasi, yang membuat kita tidak berdaya. Kita semua masuk dan keluar dari keadaan baik dan buruk. Pernahkah Anda pergi ke restoran dan seorang pelayan menggeram, mau apa-apakah Anda pikir dia selalu berkomunikasi seperti itu? Mungkin saja dia mengalami kehidupan yang sulit sehingga dia selalu seperti itu. Tapi kemungkinan besar dia mengalami hari yang buruk menangani terlalu banyak meja, mungkin kaku oleh beberapa pelanggan. Dia bukan orang jahat, dia hanya dalam keadaan yang sangat tidak masuk akal. Jika Anda dapat mengubah keadaannya, Anda dapat mengubah perilakunya. Memahami keadaan adalah kunci untuk memahami perubahan dan mencapai keunggulan. Perilaku kita adalah hasil dari keadaan di mana kita berada. Kita selalu melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan sumber daya yang tersedia bagi kita, tetapi terkadang kita mendapati diri kita dalam keadaan yang tidak memiliki sumber daya. Saya tahu ada saat-saat dalam hidup saya ketika dalam keadaan tertentu, saya melakukan atau mengatakan hal-hal yang kemudian saya sesali atau malu. Mungkin Anda juga pernah. Penting untuk mengingat saat-saat ketika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk. Dengan demikian, Anda menciptakan rasa kasih sayang alih-alih kemarahan. Lagi pula, mereka yang tinggal di rumah kaca tidak boleh melempar batu. Ingat, pramusaji dan orang lain bukanlah perilaku mereka. Kuncinya, kemudian, adalah untuk mengambil alih negara kita dan dengan demikian perilaku kita. Bagaimana jika Anda bisa menjentikan jari Anda dan pergi ke yang paling dinamis, keadaan akal sesuai keinginan, keadaan di mana Anda bersemangat, Anda yakin akan sukses, tubuh Anda bergerak dengan energi, pikiran Anda hidup. Anda bisa. Pada saat Anda menyelesaikan buku ini, Anda akan tahu caranya untuk menempatkan diri Anda ke dalam keadaan yang paling banyak akal dan memberdayakan Anda dan keluar dari keadaan tidak berdaya Anda kapanpun Anda memilih. Ingat, kunci kekuatan adalah mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk berbagi dengan Anda cara menggunakan status yang mengarah ke tindakan tegas, kongruen, berkomitmen. Dalam bab ini kita akan belajar apa negara bagian, bagaimana mereka bekerja. Dan kita akan belajar mengapa kita dapat mengontrol negara bagian kita untuk membuatnya bekerja untuk kita. Sebuah negara dapat didefinisikan sebagai jumlah dari jutaan neuroproses logis yang terjadi di dalam diri kita,
Dengan kata lain, jumlah total pengalaman kita setiap saat dalam waktu. Sebagian besar keadaan kita terjadi tanpa arahan sadar dari pihak kita. Kita melihat sesuatu dan kita menanggapinya dengan memasuki suatu keadaan. Ini mungkin keadaan yang banyak akal dan berguna atau keadaan yang tidak banyak akal dan membatasi, tetapi tidak banyak yang kita lakukan untuk mengendalikannya. Perbedaan antara mereka yang gagal mencapai tujuan yang sama dan mereka yang berhasil adalah perbedaan antara mereka yang tidak dapat menempatkan diri mereka dalam keadaan yang mendukung dan mereka yang secara konsisten dapat menempatkan diri dalam keadaan yang mendukung mereka dalam pencapaiannya. Hampir semua yang diinginkan orang adalah keadaan yang memungkinkan. Ambil daftar hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Apakah Anda ingin cinta? Nah, cinta adalah suatu keadaan, perasaan atau emosi yang kita isyaratkan kepada diri kita sendiri dan rasakan dalam diri kita berdasarkan rangsangan tertentu dari lingkungan. Kepercayaan diri, menghormati, itu semua adalah hal yang kita ciptakan. Kita menghasilkan keadaan-keadaan ini di dalam diri kita sendiri. Mungkin Anda ingin uang. Nah, Anda tidak peduli memiliki potongan-potongan kecil kertas hijau yang dihiasi dengan wajah berbagai macam tokoh yang meninggal. Anda menginginkan apa yang diwakili uang bagi Anda, cinta, kepercayaan diri, kebebasan, atau keadaan apapun yang menurut Anda dapat membantu memberikannya. Jadi kunci cinta, kunci kebahagiaan, kunci satu kekuatan yang dicari manusia selama bertahun-tahun, kemampuan untuk mengarahkan hidupnya, adalah kemampuan untuk mengetahui cara mengarahkan dan mengelola keadaan Anda. Kunci pertama untuk mengarahkan keadaan Anda dan menghasilkan hasil yang Anda inginkan dalam hidup adalah belajar menjalankan otak Anda secara efektif. Untuk melakukan ini, kita perlu memahami sedikit tentang cara kerjanya. Kita perlu tahu apa yang menciptakan sebuah negara di tempat pertama. Selama berabad-abad, manusia telah terpesona oleh cara-cara untuk mengubah keadaannya dan dengan demikian pengalaman hidupnya. Dia telah mencoba puasa, obat-obatan, ritual, musik, seks, makanan, hipnosis, nyanyian. Hal-hal ini semua memiliki kegunaan dan keterbatasannya. Namun, Anda sekarang akan menjadi membuka cara yang lebih sederhana yang sama kuatnya dan dalam banyak kasus lebih cepat dan tepat. Jika semua perilaku adalah hasil dari keadaan yang kita alami, kita dapat menghasilkan komunikasi dan perilaku yang berbeda ketika kita berada dalam keadaan yang banyak akal daripada yang akan kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan yang tidak memiliki akal. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menciptakan keadaan kita sekarang? Ada dua komponen utama negara. Yang pertama adalah representasi internal kita, dan yang kedua adalah kondisi dan penggunaan fisiologi kita. Apa dan bagaimana Anda menggambarkan sesuatu, serta apa dan bagaimana Anda mengatakan sesuatu kepada diri sendiri tentang situasi yang dihadapi, menciptakan keadaan Anda dan dengan demikian jenis perilaku yang Anda hasilkan. Misalnya, bagaimana Anda memperlakukan pasangan atau pacar Anda ketika dia pulang lebih lambat dari yang dijanjikan? Nah, perilaku Anda akan sangat tergantung pada keadaan Anda ketika orang yang Anda cintai kembali, dan keadaan Anda yang besar derajat akan ditentukan oleh apa yang telah Anda wakili dalam pikiran Anda sebagai alasan penundaan. Jika selama berjam-jam Anda membayangkan orang yang Anda sayangi ini mengalami kecelakaan, berdarah, mati, atau dirawat di rumah sakit, saat orang itu berjalan di pintu, Anda mungkin menyapanya dengan air mata atau napas lega, atau pelukan erat dan pertanyaan tentang apa yang terjadi. Perilaku ini muncul dari keadaan perhatian. Namun, jika sebaliknya Anda membayangkan orang yang Anda cintai berselingkuh, atau jika Anda berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa orang ini terlambat hanya karena dia tidak peduli dengan waktu atau perasaan Anda, maka ketika orang yang Anda cintai tiba di rumah, Anda akan memberinya penerimaan yang jauh berbeda karena keadaan Anda. Dari keadaan perasaan marah atau merasa dimanfaatkan,
serangkaian perilaku baru dihasilkan. Pertanyaan berikutnya yang jelas adalah, apa yang menyebabkan seseorang merepresentasikan sesuatu di luar keadaan khawatir, sementara yang lain menciptakan representasi internal yang menempatkannya dalam keadaan tidak percaya atau marah? Yah, ada banyak faktor. Kita mungkin telah mencontoh reaksi orang tua kita atau panutan lain terhadap pengalaman semacam itu. Jika, misalnya, ketika Anda masih kecil, ibu Anda selalu khawatir ketika ayah Anda pulang terlambat, Anda mungkin juga mewakili hal-hal yang mengkhawatirkan Anda. Jika ibumu berbicara tentang bagaimana dia tidak bisa mempercayai ayahmu, kamu mungkin telah mencontoh pola itu. Jadi, keyakinan, sikap, nilai, dan pengalaman masa lalu kita dengan orang tertentu semuanya memengaruhi jenis representasi yang akan kita buat tentang perilaku mereka. Ada faktor yang lebih penting dan kuat dalam cara kita memahami dan mewakili dunia, dan itulah kondisi dan pola penggunaan fisiologi kita sendiri. Hal-hal seperti ketegangan otot, apa yang kita makan, bagaimana kita bernapas, postur tubuh kita, tingkat fungsi biokimia kita secara keseluruhan, semuanya memiliki dampak besar pada keadaan kita. Representasi internal dan fisiologi bekerja bersama dalam lingkaran sibernetik. Apapun yang mempengaruhi satu akan secara otomatis mempengaruhi yang lain. Jadi mengubah keadaan melibatkan perubahan representasi internal dan perubahan fisiologi. Jika, ketika kekasih pasangan anak Anda seharusnya berada di rumah, tubuh Anda dalam kondisi yang baik, Anda mungkin akan menganggap orang itu terjebak dalam lalu lintas atau dalam perjalanan pulang. Namun, jika Anda, bagaimana kita menciptakan negara dan perilaku kita? Representasi internal apa dan bagaimana kami mengambil gambar di kita pikiran mengasah dan bagaimana kami mengatakan dan mendengar dalam pikiran kita? Perilaku verbal, ucapkan fisik, lakukan mengubah warna kulit pernafasan. Psikologi sikap biokimia energi saraf pernafasan ketegangan otot relaksasi. Untuk berbagai alasan dalam keadaan fisiologis ketegangan otot yang hebat atau sangat lelah, atau jika Anda mengalami rasa sakit atau gula darah rendah, Anda akan cenderung untuk mewakili hal-hal untuk diri sendiri dengan cara yang dapat memperbesar perasaan negatif Anda. Pikirkanlah, ketika Anda merasa bersemangat secara fisik dan benar-benar hidup, tidakkah Anda memandang dunia secara berbeda dari saat Anda lelah atau sakit? Kondisi fisiologi Anda secara harfiah mengubah cara Anda merepresentasikan dan dengan demikian mengalami dunia. Ketika Anda merasakan hal-hal yang sulit atau menjengkelkan, tidakkah tubuh Anda mengikuti dan menjadi tegang? Jadi kedua faktor ini, representasi internal dan fisiologi, terus berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan keadaan kita. Dan keadaan kita menentukan jenis perilaku yang kita hasilkan. Jadi, untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku kita, kita harus mengontrol dan mengarahkan negara kita, dan untuk mengendalikan keadaan kita, kita harus mengendalikan dan secara sadar mengarahkan representasi dan fisiologi internal kita. Bayangkan saja bisa 100% mengendalikan keadaan Anda kapan saja. Sebelum kita dapat mengarahkan pengalaman hidup kita, pertama-tama kita harus memahami bagaimana kita mengalami. Sebagai mamalia, manusia menerima dan mewakili informasi tentang lingkungan mereka melalui reseptor khusus dan organ indera. Ada 5 indera, kehamilan atau rasa, penciuman atau penciuman, penglihatan atau penglihatan, pendengaran atau pendengaran, dan kinestetik atau perasaan. Kami membuat sebagian besar keputusan yang mempengaruhi perilaku kami terutama hanya menggunakan 3 indera ini, sistem visual, pendengaran, dan kinestetik. Reseptor khusus ini mengirimkan rangsangan eksternal ke otak. Melalui proses generalisasi, distorsi, dan penghapusan, otak kemudian mengambil sinyal-sinyal listrik ini dan menyaringnya menjadi representasi internal. Dengan demikian, representasi internal Anda, pengalaman Anda tentang peristiwa tersebut, bukanlah persis apa yang terjadi, melainkan presentasi ulang internal yang dipersonalisasi.
pikiran sadar seseorang tidak dapat menggunakan semua sinyal yang dikirim ke sana. Anda mungkin akan benar-benar gila jika Anda secara sadar harus memahami ribuan rangsangan mulai dari denyut nadi darah melalui jari kiri Anda hingga getaran telinga Anda. Jadi otak menyaring dan menyimpan informasi yang dibutuhkannya, atau diperkirakan akan dibutuhkan nanti, dan memungkinkan pikiran sadar individu untuk mengabaikan sisanya. Proses penyaringan ini menjelaskan kisaran besar dalam persepsi manusia. Mobil dua orang melihat kecelakaan lalu lintas yang sama tetapi memberikan laporan yang sama sekali berbeda. Seseorang mungkin lebih memperhatikan apa yang dilihatnya, yang lain lebih memperhatikan apa yang didengarnya. Mereka melihatnya dari sudut yang berbeda. Mereka berdua memiliki fisiologi yang berbeda untuk memulai proses persepsi. Seseorang mungkin memiliki 20-20 visi sementara yang lain mungkin memiliki sumber daya fisik yang buruk secara umum. Mungkin seseorang mengalami kecelakaan sendiri dan memiliki gambaran yang jelas sudah tersimpan. Apapun masalahnya, keduanya akan memiliki representasi yang sangat berbeda dari peristiwa yang sama. Dan mereka akan terus menyimpan persepsi dan representasi internal tersebut sebagai filter baru yang melaluinya mereka akan mengalami banyak hal di masa depan. Ada konsep penting yang digunakan dalam NLP, peta bukan wilayahnya, seperti yang dicatat Alfred Korzybski dalam Science We Sanity-nya. Karakteristik penting peta harus diperhatikan. Sebuah peta bukanlah wilayah yang diwakilinya, tetapi, jika benar, ia memiliki struktur yang mirip dengan wilayah, yang memperhitungkan penggunaannya kepenuhan. Arti dari individu adalah bahwa perwakilan internal mereka representation bukanlah rendering yang tepat dari suatu peristiwa. Itu hanya satu interpretasi sebagai disaring melalui keyakinan pribadi tertentu, disikap, nilai, dan sesuatu yang disebut metaprogram. Mungkin inilah mengapa Einstein pernah berkata, siapapun yang berjanji untuk mengaturnya diri sebagai hakim di bidang kebenaran dan pengetahuan dirusak oleh tawa para dewa, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya, tetapi hanya bagaimana kita mewakili mereka untuk diri kita sendiri. Mengapa tidak mewakili mereka dengan cara yang memberdayakan diri kita sendiri dan orang lain, daripada menciptakan batasan? Kunci untuk melakukan ini dengan sukses adalah manajemen memori, pembentukan representasi yang secara konsisten menciptakan negara yang paling memberdayakan bagi individu. Dalam pengalaman apapun, Anda memiliki banyak hal yang dapat Anda fokuskan. Bahkan yang paling berhasil orang yang sukses dapat memikirkan apa yang tidak berhasil dan masuk ke dalam keadaan depresi atau frustrasi atau marah, atau dia dapat fokus pada semua hal-hal yang berhasil dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya adalah, Anda dapat mewakilinya dengan cara yang memberdayakan Anda. Orang-orang sukses dapat memperoleh akses ke keadaan mereka yang paling banyak akal secara konsisten. Bukankah itu perbedaan antara orang yang berhasil dan orang yang tidak? Pikirkan kembali W. Mitchell. Bukan apa yang terjadi padanya yang penting. Itu adalah cara dia mewakili apa yang terjadi. Meskipun sangat terbakar dan kemudian lumpuh, dia menemukan cara untuk menempatkan dirinya dalam kondisi yang penuh akal. Ingat, tidak ada yang secara inheren buruk atau baik. Nilai adalah bagaimana kita merepresentasikannya kepada diri kita sendiri. Kita dapat merepresentasikan hal-hal dengan cara yang menempatkan kita dalam keadaan positif, atau sebaliknya. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan saat ketika Anda berada dalam kondisi yang kuat. Itulah yang kami lakukan di Firewall. Jika saya meminta Anda untuk meletakkan ini memberi isyarat dan berjalan melintasi hamparan bara panas, saya ragu Anda akan melakukannya. Bangun dan lakukan. Itu bukan sesuatu yang Anda yakini dapat Anda lakukan, dan Anda mungkin tidak memiliki perasaan dan keadaan yang terkait dengannya. Tugas itu dolaro ketika saya membicarakannya, Anda mungkin tidak akan pergi menjadi keadaan yang akan mendukung Anda dalam mengambil tindakan itu.
Firewall mengajarkan orang bagaimana mengubah keadaan dan perilaku mereka dengan cara yang memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan dan menghasilkan hasil baru terlepas dari ketakutan atau faktor pembatas lainnya. Orang-orang yang berjalan di atas api tidak berbeda dari cara mereka ketika mereka datang di pintu berpikir bahwa berjalan di atas api itu tidak mungkin. Tetapi mereka telah belajar bagaimana mengubah fisiologi mereka, dan mereka telah belajar untuk mengubah representasi internal mereka tentang apa yang dapat atau tidak dapat mereka lakukan, sehingga berjalan di atas api berubah dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang mereka tahu dapat mereka lakukan. Mereka sekarang dapat menempatkan diri mereka dalam keadaan yang benar-benar banyak akal, dan dari keadaan itu mereka dapat menghasilkan banyak tindakan dan hasil yang di masa lalu mereka sebut tidak mungkin. Firewall membantu orang membentuk representasi internal baru, kemungkinan. Jika hal yang tampak sangat mustahil ini adalah hanya batasan dalam pikiran mereka, lalu apa kemustahilan lainnya benar-benar sangat mungkin juga? Ini satu hal untuk berbicara tentang kekuasaan negara. Lain halnya dengan mengalaminya. Itulah yang dilakukan Firewall. Ini memberikan model baru untuk kepercayaan dan kemungkinan civility, dan itu menciptakan perasaan internal baru atau asosiasi negara untuk orang-orang, yang membuat hidup mereka bekerja lebih baik dan memungkinkan mereka untuk melakukan lebih dari yang pernah mereka pikirkan mungkin sebelumnya. Ini dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa perilaku mereka adalah hasil dari keadaan mereka saat ini, untuk sesaat, dengan membuat beberapa perubahan dalam bagaimana mereka mewakili pengalaman untuk diri mereka sendiri, mereka bisa menjadi sangat yakin bahwa mereka dapat mengambil tindakan yang efektif. Jelas, ada banyak cara untuk melakukan ini. Jalan api hanyalah salah satu cara dramatis dan menyenangkan yang jarang dilupakan orang. Kunci untuk menghasilkan hasil yang Anda inginkan, kemudian, adalah untuk membenci hal-hal pada diri sendiri dengan cara yang menempatkan Anda dalam keadaan yang penuh akal sehingga Anda diberdayakan untuk mengambil jenis dan kualitas tindakan yang menciptakan hasil yang Anda inginkan. Kegagalan untuk melakukan ini biasanya berarti kegagalan bahkan untuk mencoba apa yang Anda inginkan, atau paling banter upaya yang lemah dan setengah hati yang akan menghasilkan hasil yang sama. Jika saya berkata kepada Anda, ayo berjalan di atas api, rangsangan yang saya hasilkan untuk Anda, dalam kata-kata dan bahasa tubuh, pergi ke otak Anda, di mana Anda membentuk representasi. Jika Anda gambar orang-orang dengan cincin di hidung mereka mengambil bagian dalam beberapa hal yang mengerikan ritus, atau orang-orang yang dibakar di tiang pancang, Anda tidak akan berada di got negara. Jika Anda membentuk representasi diri Anda terbakar, Anda negara akan lebih buruk. Namun, jika Anda membayangkan orang-orang bertepuk tangan dan menari dan merayakan bersama, jika Anda melihat adegan kegembiraan total dan kegembiraan, Anda akan berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Jika Anda melihat representasi diri Anda berjalan dengan sehat dan gembira, dan jika Anda mengatakan, ya, saya benar-benar bisa melakukan ini, dan bergerak tubuh Anda seolah-olah Anda benar-benar percaya diri, maka sinyal-sinyal neurologis ini akan menempatkan Anda dalam keadaan yang paling Anda inginkan mungkin mengambil tindakan dan berjalan. Hal yang sama berlaku untuk semua hal dalam hidup. Jika kita menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa segala sesuatunya tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Jika kita membentuk representasi bahwa segala sesuatunya akan berfungsi, lalu kami membuat sumber daya internal yang kita butuhkan untuk menghasilkan negara yang akan mendukung kami dalam menghasilkan hasil yang positif. Perbedaan antara Ted Turner, Lila Chocha, W. Mitchell, dan orang lain adalah mereka mewakili dunia sebagai tempat di mana mereka dapat menghasilkan apapun hasil yang paling mereka inginkan. Jelas. Bahkan dalam kondisi terbaik kita tidak selalu menghasilkan hasil yang kita inginkan, tetapi ketika kita menciptakan keadaan yang sesuai,
kami menciptakan peluang terbesar untuk menggunakan semua sumber daya kami secara efektif. Pertanyaan logis berikutnya adalah, jika representasi internal dan fisiologi bekerja sama untuk menciptakan keadaan di mana musim semi Hafiors, apa yang menentukan jenis perilaku tertentu yang kita hasilkan ketika kita dalam keadaan itu? Satu orang dalam keadaan cinta akan memelukmu, sementara yang lain hanya akan memberitahumu bahwa dia mencintaimu. Jawabannya adalah, ketika kita masuk ke suatu keadaan, otak kita kemudian mengakses kemungkinan pilihan perilaku. Banyaknya pilihan ditentukan ditambang oleh model dunia kita. Beberapa orang, ketika mereka marah, memiliki satu model utama tentang bagaimana merespons, sehingga mereka mungkin menyerang seperti yang mereka pelajari dengan memperhatikan orang tua mereka. Atau mungkin mereka baru saja mencoba sesuatu, dan sepertinya berhasil apa yang mereka inginkan, sehingga menjadi memori yang tersimpan bagaimana menyikapinya di kemudian hari. Kita semua memiliki pandangan dunia, model yang membentuk persepsi kita haif lingkungan kita. Dari orang yang kita kenal dan dari buku, film, dan televisi, kita membentuk citra dunia dan apa itu mungkin di dalamnya. Dalam kasus W. Mitchell, satu hal yang membentuknya hidup adalah kenangan dari seorang pria yang dia kenal sebagai seorang anak, seorang pria yang lumpuh tetapi membuat hidupnya penuh kemenangan. Mitchell punya model yang membantunya mewakili situasinya sebagai sesuatu yang tidak care mencegah dia dari menjadi benar-benar sukses. Yang perlu kita lakukan dalam memodelkan orang adalah mencari tahu keyakinan tertentu yang menyebabkan mereka untuk mewakili dunia dengan care yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang efektif. Kita perlu mencari tahu dengan tepat bagaimana mereka merepresentasikan pengalaman mereka tentang dunia. Apa yang mereka lakukan secara visual dalam pikiran mereka? Apa yang mereka mengatakan? Apa yang mereka rasakan? Sekali lagi, jika kita menghasilkan pesan yang sama persis di tubuh kita, kita dapat menghasilkan hasil yang serupa. Itulah yang pemodelan adalah semua tentang. Salah satu konstanta dalam hidup adalah bahwa hasil selalu dihasilkan. Jika Anda tidak secara sadar memutuskan hasil apa yang ingin Anda hasilkan dan mewakili hal-hal yang sesuai, maka beberapa pemicu eksternal, percakapan, acara TV, apapun, dapat membuat menyatakan yang menciptakan perilaku yang tidak mendukung Anda. Hidup itu seperti sebuah sungai. Ini bergerak, dan Anda bisa berada di bawah kekuasaan sungai jika Anda tidak mengambil tindakan sadar dan disengaja untuk mengarahkan diri Anda arah yang telah Anda tentukan sebelumnya. Jika Anda tidak menanam priatal dan fisiologis benih dari hasil yang Anda inginkan, gulma akan tumbuh secara otomatis. Jika kita tidak secara sadar mengarahkan diri kita sendiri, pikiran dan keadaan, lingkungan kita dapat menghasilkan keadaan serampangan yang tidak diinginkan. Hasilnya bisa menjadi bencana. Jadi itu penting bahwa, setiap hari, kita berjaga di pintu pikiran kita, bahwa kita tahu bagaimana kita secara konsisten mewakili hal-hal untuk diri kita sendiri. Setiap hari kita harus menyiangi kebun kita. Salah satu contoh paling kuat dari keadaan yang tidak diinginkan adalah kisah Karl Walanda dari Walendas terbang. Dia telah melakukan rutinitas udara selama bertahun-tahun dengan sukses besar, tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Jatuh bukanlah bagian dari riasan mentalnya. Kemudian, beberapa tahun yang lalu, dia tiba-tiba mulai mengatakan kepada istrinya bahwa dia mulai melihat dirinya jatuh. Untuk pertama kalinya, dia mulai secara konsisten memberikan dirinya representasi jatuh. 3 bulan setelah dia pertama kali mulai membicarakannya, dia jatuh pingsan. Orang so aneh akan mengatakan dia punya firasat. Sudut pandang lain adalah bahwa ia memberikan sistem sarafnya representasi yang konsisten, sinyal, yang menempatkan dia dalam keadaan yang mendukung perilaku jatuh. Dia menciptakan sebuah hasil. Dia memberi otaknya jalan baru untuk diikuti, dan bahkan benar-benar melakukannya.
Inilah mengapa sangat penting untuk fokus dalam hidup pada apa yang kita inginkan versus apa yang tidak kita inginkan. Jika Anda terus-menerus fokus pada semua hal buruk dalam hidup, semua hal Anda tidak ingin atau semua masalah yang mungkin terjadi, Anda menempatkan diri Anda dalam keadaan yang mendukung jenis perilaku dan hasil tersebut. Untuk misalnya, apakah Anda orang yang pencemburu? Tidak, kamu tidak. Anda mungkin di masa lalu telah menghasilkan keadaan cemburu dan jenis behaviors yang muncul dari mereka. Namun, Anda bukan pasangan Anda kebiasaan. Dengan membuat generalisasi semacam ini tentang diri Anda menciptakan keyakinan yang akan mengatur dan mengarahkan tindakan Anda dalam masa depan. Ingat, perilaku Anda adalah hasil dari keadaan Anda, dan keadaan Anda adalah hasil dari representasi internal Anda dan fisiologi Anda, yang keduanya dapat Anda ubah dalam hitungan momen. Jika di masa lalu Anda cemburu, itu berarti Anda telah mewakili hal-hal dengan care yang menciptakan keadaan ini. Anda sekarang dapat mewakili hal-hal dengan care baru dan menghasilkan keadaan baru dan perilaku yang menyertainya. Ingat, kita selalu punya pilihan bagaimana merepresentasikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Jika Anda menyatakan kepada diri sendiri bahwa kekasih Anda selingkuh, Anda akan segera menemukan diri Anda dalam keadaan marah dan marah. Ingatlah, Anda tidak memiliki bukti bahwa ini benar, tetapi Anda mengalaminya di tubuh Anda seolah-olah itu benar, sehingga pada saat orang yang Anda cintai pulang, Anda curiga atau marah. Dalam keadaan ini, bagaimana Anda memperlakukan orang yang Anda cintai? Biasanya tidak terlalu baik. Anda mungkin melecehkan atau menyerangnya secara verbal, atau hanya merasa tidak enak di dalam hati dan menciptakan perilaku pembalasan lain di kemudian hari. Ingat, orang yang Anda cintai mungkin tidak melakukan apa-apa, tetapi jenis perilaku yang Anda hasilkan dari keadaan seperti itu mungkin akan membuatnya ingin bersama orang lain. Jika Anda cemburu, Anda menciptakan keadaan itu. Anda dapat mengubah gambar negatif untuk gambar orang yang Anda cintai bekerja keras untuk ke rumah. Proses membayangkan baru ini akan menempatkan Anda dalam keadaan di mana ketika orang yang Anda cintai benar-benar pulang, Anda akan berperilaku dengan care yang akan membuatnya merasa diinginkan dan akan demikian meningkatkan keinginan untuk bersama Anda. Mungkin ada saat-saat ketika seorang kekasih benar-benar melakukan apa yang Anda bayangkan, tetapi mengapa membuang banyak emosi sampai Anda mengetahuinya dengan pasti? Sebagian besar waktu itu sangat tidak mungkin bahwa itu benar, namun Anda telah menciptakan semua jenis rasa sakit untuk kalian berdua, dan untuk apa? Dari leluhur setiap tindakan adalah pikiran, Ralph Waldo Emerson. Jika kita mengendalikan komunikasi kita sendiri dengan diri kita sendiri dan menghasilkan sinyal visual, pendengaran, dan kinestetik dari apa yang kita inginkan, hasil positif yang luar biasa dapat dihasilkan secara konsisten, bahkan dalam situasi di mana peluang untuk sukses tampak terbatas atau tidak ada. Manajer, ayah, orang tua, dan motivator yang paling kuat dan efektif adalah mereka yang dapat mewakili keadaan hidup bagi diri mereka sendiri dan orang lain dalam care yang menandakan keberhasilan sistem saraf meskipun rangsangan eksternal yang tampaknya tidak ada harapan. Mereka menjaga diri mereka sendiri dan orang lain dalam keadaan penuh akal sehingga mereka dapat melanjutkan untuk mengambil tindakan sampai mereka berhasil. Anda mungkin pernah mendengar tentang Mel Fisher. Dia adalah orang yang selama 17 tahun mencari harta karun yang terkubur di bawah laut, akhirnya menemukan lebih dari 400 juta emas dan perak batangan senilai dolar. Dalam sebuah artikel yang saya baca tentang dia, salah satu anggota kru ditanya mengapa dia tinggal begitu lama. Dia menjawab bahwa Mel hanya memiliki kemampuan untuk membuat semua orang bersemangat. Setiap hari Fisher memberitahu dirinya dan kru, hari ini adalah harinya, dan di penghujung hari, besok hari. Tetapi hanya mengatakan itu tidak cukup. Dia juga mengatakan hal itu sedengan kasar, dalam nada suaranya, gambaran dalam pikirannya, dan perasaannya.
Setiap hari dia menempatkan dirinya dalam keadaan sehingga dia akan terus mengambil tindakan sampai dia berhasil. Dia adalah contoh klasik dari formula sukses tertinggi. Dia tahu hasilnya, dia mengambil tindakan, dia belajar dari apa yang berhasil, dan jika tidak, dia mencoba sesuatu yang lain sampai dia berhasil. Salah satu motivator terbaik yang saya tahu adalah Dick Tomei, pelatih kepala sepak bola di Universitas Hawaii. Dia benar-benar mengerti bagaimana representasi internal orang mempengaruhi kinerja mereka. Suatu kali, dalam pertandingan melawan Universitas Wyoming, timnya didorong ke seluruh lapangan. Saat turun minum skornya adalah 22-0, dan timnya tidak terlihat seperti milik yang sama lapangan dengan Wyoming. Anda bisa membayangkan seperti apa keadaan para pemain Tomei ketika mereka masuk ke ruang ganti saat turun minum. Ia mengambil melihat kepala tertunduk dan ekspresi cekung mereka dan menyadari bahwa kecuali dia mengubah keadaan mereka, mereka tidak memiliki doa di babak kedua. Dari fisiologi mereka, mereka akan terjebak dalam lingkaran perasaan gagal, dan dari keadaan itu mereka tidak akan memiliki sumber daya untuk berhasil. Jadi Dick mengeluarkan papan poster artikel stensil yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Setiap artikel menggambarkan tim yang telah tertinggal dengan selisih yang sama atau lebih besar dan telah bersatu melawan peluang yang tampaknya mustahil ini untuk memenangkan permainan. Dengan meminta para pemainnya membaca artikel, dia berhasil menanamkan keyakinan baru, keyakinan bahwa mereka benar-benar bisa kembali, dan keyakinan itu, representasi internal, tercipta mengalami keadaan neurofisiologis yang sama sekali baru. Apa yang terjadi? Tim Tomei bangkit di babak kedua dan memainkan permainan terbaiknya, menahan Wyoming tanpa gol di seluruh babak kedua dan menang 27-22. Mereka melakukannya karena dia bisa berubah representasi internal mereka, keyakinan mereka tentang apa yang mungkin. Belum lama ini, saya berada di pesawat bersama Ken Blanchard, rekan penulis The One Minute Manager. Dia baru saja menulis artikel untuk Go Digit, berjudul Pegolf 1 Menit. Dia telah berhubungan dengan salah satu instruktur golf top di Amerika Serikat, dan sebagai hasilnya, dia meningkatkan skornya. Dia berkata bahwa dia telah mempelajari segala macam perbedaan yang berguna tetapi mengalami kesulitan mengingat semuanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mencari perbedaan. Sebaliknya, saya bertanya apakah dia pernah memukul bola golf dengan sempurna. Dia mengatakan kepada saya bahwa tentu saja dia punya. Saya bertanya apakah dia telah melakukan ini pada banyak kesempatan. Dia mengatakan bahwa tentu saja dia punya. Kemudian, saya jelaskan bahwa strategi atau cara khusus mengatur sumber dayanya telah terekam jelas di alam bawah sadarnya. Bersakit yang perlu dia lakukan adalah menempatkan dirinya kembali ke keadaan di mana dia memanfaatkan semua informasi yang sudah dia miliki. Saya menghabiskan beberapa menit mengajarinya cara masuk ke kondisi itu dan kemudian cara memicunya kembali. Anda akan mempelajari teknik ini di bab 17, apa yang terjadi? Dia keluar dan memainkan ronde terbaik yang dia lakukan bermain dalam 15 tahun, menjatuhkan 15 pukulan dari sebelumnya bulat. Mengapa? Karena tidak ada kekuatan seperti kekuatan negara yang kaya. Dia tidak perlu berjuang untuk mengingat. Dia memiliki akses ke semua yang dia butuhkan. Dia hanya harus belajar memanfaatkan. Ingat, perilaku manusia adalah hasil dari keadaan kita saat ini. Jika Anda pernah menghasilkan hasil yang sukses, Anda dapat menguranginya dengan mengambil tindakan mental dan fisik yang sama seperti yang Anda lakukan saat itu. Sebelum Olimpiade 1984, saya bekerja dengan Michael O'Brien, perenang yang berlaga di 1500 gaya bebas. Dia telah berlatih tetapi merasa seolah-olah dia tidak benar-benar mengerahkan segalanya untuk bersiap-siap untuk berhasil. Dia telah mengembangkan serangkaian blok mental yang tampaknya membatasi dirinya. Dia memiliki beberapa ketakutan tentang apa arti kesuksesan,
dan dengan demikian tujuannya adalah medali perunggu atau mungkin perak. Dia bukan perenang favorit untuk memenangkan emas. Favoritnya, George DiCarlo, telah mengalahkan Mitchell pada beberapa kesempatan. Saya menghabiskan 1,5 jam dengan Michael dan membantunya untuk memodelkan kondisi kinerja puncaknya, yaitu untuk menemukan bagaimana dia memasukkan dirinya ke dalam fisiologinya yang paling banyak akal, apa yang dia bayangkan, apa yang dia katakan pada dirinya sendiri, dan apa yang dia rasakan di dalamnya satu pertandingan di mana dia mengalahkan George DiCarlo. Kami mulai merinci tindakan apa yang dia ambil, secara mental dan fisik, ketika dia memenangkan pertandingan. Kami menghubungkan keadaan dia saat ini kali ke pemicu otomatis, suara tembakan senjata mulai. Saya menemukan bahwa suatu hari dia telah mengalahkan George DiCarlo. Dia telah mendengarkan Huey Lewis and the News tepat sebelum memulai. Jadi pada hari final Olimpiade dia melakukan semua hal yang sama, tindakan yang sama yang dia lakukan pada hari itu dia telah menang, bahkan mendengarkan Huey Lewis beberapa saat sebelumnya. Dan dia mengalahkan George DiCarlo dan memenangkan medali emas dengan penuh 6 detik. Pernah nonton film The Killing Jira? Di sana ada adegan luar biasa di dalamnya yang tidak akan pernah saya lupakan, melibatkan anak-anak mungkin 12 atau 13 tahun hidup di tengah kekacauan dan kehancuran perang yang mengerikan di Kamboja. Pada satu titik, dengan sangat frustrasi, dia memilih senapan mesin dan baru saja meledakkan seseorang. Ini adalah adegan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin, Anda bertanya-tanya, bagaimana seorang anak berusia 12 tahun mencapai titik di mana dia bisa melakukan hal seperti itu? Nah, dua hal terjadi. Yang pertama adalah dia sangat frustrasi sehingga dia pergi ke keadaan di mana dia disadap ke kedalaman kekerasan yang mengerikan dalam kepribadiannya. Yang kedua adalah bahwa dia hidup dalam budaya yang begitu dipenuhi dengan perang dan kehancuran sehingga mengambil senapan mesin tampaknya merupakan respons yang tepat. Dia melihat orang lain melakukannya, dan dia juga melakukannya. Ini adalah adegan negatif yang mengerikan. Saya mencoba untuk berkonsentrasi pada keadaan yang lebih positif. Tapi ini adalah ringkasan dramatis tentang bagaimana kita dapat melakukan sesuatu dalam satu keadaan, baik atau buruk, yang tidak akan pernah kita lakukan di keadaan lain. Saya menekankan ini berulang-ulang sehingga tertanam di dalam Anda. Itu temukan dari B0 Haji 0 R. Orang menghasilkan adalah hasil dari nyatakan keberadaan Anda. Bagaimana Anda secara spesifik merespons dari ikatan status tersebut pada model mereka dunia, yaitu strategi neurologis mereka yang tersimpan. Saya tidak bisa membuat Michael O'Brien memenangkan medali emas Olimpiade. Dia harus bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menyimpan strategi, respons otot, dan sebagainya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah mencari tahu bagaimana dia bisa mengumpulkan sumber dayanya yang paling efektif, strategi suksesnya, tepat waktu dan di menit-menit penting dia membutuhkan mereka. Kebanyakan orang mengambil tindakan sadar yang sangat sedikit untuk mengarahkan keadaan mereka. Mereka bangun dengan depresi atau mereka bangun dengan energi. Istirahat yang baik mengangkat mereka, yang buruk menjatuhkan mereka. Satu perbedaan antara orang-orang di bidang apapun adalah seberapa efektif mereka menyusun sumber daya mereka. Ini paling jelas dalam atletik. Tidak ada seorang pun yang berhasil sepanjang waktu, tetapi ada atlet tertentu yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka dalam kondisi yang hampir selalu siap, yang hampir selalu bangkit pada kesempatan itu. Mengapa Reggie Jackson memukul semua home run Oktober itu? Bagaimana Larry Bird atau Jerry West mengembangkan kemampuan luar biasa untuk memukul semua tembakan di bel? Mereka mampu mengumpulkan yang terbaik ketika mereka membutuhkannya, ketika tekanan terbesar. Perubahan negara adalah apa yang kebanyakan orang kejar. Mereka ingin bahagia, gembira, terpusat. Mereka menginginkan ketenangan pikiran, atau mereka mencoba untuk menjauh dari keadaan yang tidak mereka sukai.
mereka merasa frustrasi, marah, kesal, bosan. Jadi apa yang kebanyakan orang lakukan? Nah, mereka menyalakan TV yang memberi mereka representasi baru yang bisa mereka internalisasi, jadi sekarang mereka melihat sesuatu dan tertawa. Mereka tidak lagi dalam keadaan frustrasi. Mereka pergi keluar dan makan, atau mereka merokok atau menggunakan narkoba. Pada catatan yang lebih positif, mereka mungkin berolahraga. Satu-satunya masalah dengan sebagian besar pendekatan ini adalah bahwa hasilnya tidak bertahan lama. Ketika acara TV selesai, mereka masih memiliki representasi internal yang sama tentang kesukaan mereka. Mereka mengingatnya dan merasa tidak enak lagi, setelah kelebihan makanan atau obat-obatan dikonsumsi. Di sana sekarang harga yang harus dibayar untuk perubahan status sementara. Sebaliknya, buku ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana secara langsung mengubah representasi internal dan fisiologi Anda, tanpa menggunakan perangkat eksternal, yang seringkali menimbulkan masalah tambahan dalam jangka panjang. Mengapa orang menggunakan narkoba? Bukan karena mereka suka menempel jarum di tangan mereka, tetapi karena mereka menyukai pengalaman dan tidak tahu cara lain untuk masuk ke keadaan itu. Saya memiliki anak-anak yang merupakan pengguna narkoba kelas berat yang menghentikan kebiasaan itu setelah berjalan di atas api unggun, karena mereka diberi modal yang lebih elegan cara mencapai tinggi yang sama. Seorang anak yang mengatakan dia telah menggunakan heroin selama 6 tahun menyelesaikan firewall dan memberitahu kelompok itu, ini lebih. Saya tidak pernah merasakan apapun dari jarum yang bahkan mendekati dengan apa yang saya rasakan di sisi lain dari bara itu tidak berarti dia harus berjalan di atas api secara teratur. Dia hanya harus secara teratur mengakses negara baru ini. Dengan melakukan sesuatu dia berpikir tidak mungkin, dia mengembangkan model baru tentang apa yang bisa dia lakukan untuk membuat dirinya merasa baik. Orang-orang yang telah mencapai keunggulan adalah ahli dalam memanfaatkan bagian otak mereka yang paling banyak akal. Itulah yang searah tes mereka dari paket. Hal utama yang perlu diingat dari bab ini adalah bahwa negara Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Anda bisa mengontrolnya. Anda tidak harus bergantung pada apapun yang datang jalanmu. Ada faktor yang menentukan terlebih dahulu bagaimana kita akan mewakili pengalaman hidup kita, faktor yang menyaring jalan kita mewakili dunia untuk diri kita sendiri. Faktor yang menentukan jenis keadaan yang akan kita ciptakan secara konsisten dalam situasi tertentu. Itu disebut kekuatan terbesar. Mari kita sekarang berinvestasi gali kekuatan sihir.